Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jumpa lagi di Ashabul Channel. Kali ini kajian online kita yaitu tentang batalkah wudhu si mayit saat disentuh oleh orang yang bukan mahramnya. Nah, jadi sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita ada yang namanya mungkin kebiasaan di masyarakat kita, ketika sudah ada yang meninggal, saat ada yang meninggal, maka ada namanya ziarah atau salam perpisahan dari pihak keluarga, kaum kerabat, teman dan sahabat-sahabat si mayit semasa hidup. Nah, lantas ketika si mayit tadi diwudhukan, mau berangkat untuk disolatkan atau dikuburkan, lantas ada salam perpisahan dari keluarganya, nah gitu. Atau sebagai contoh, yang meninggal tadi si laki-laki, dan salam perpisahan atau ziarah tadi disentuh oleh sepupunya yang perempuan. Nah, lantas kan bukan mahram. Apakah batal wudhu si mayit? Nah, itu permasalahan. Dan tak jarang pula si yang menyentuh tadi juga punya wudhunya. Nah, begitu. Jadi pembahasannya itu dirinci. Yang mana batal wudhu itu dirinci. Yang pertama, wudhu si mayit tidak batal. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, wudhu orang yang menyentuh si mayit, apabila yang menyentuhnya bukan mahramnya, maka itu wudhunya batal. Nah, itu dia. Dan ini terdapat dalam kitab-kitab para ulama. Setidaknya saya menyampaikan ada 3 kitab dari para ulama. Yang pertama dari kitab Fathul Qorib. Nah, dalam kitab Fathul Qorib ada 4 yang membatalkan wudhu. Nah, yang keempat ini ada pembahasannya. Warabi'u lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata ghairal mahrami. Yang membatalkan wudhu yang keempat yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, jadi memang ketika bersentuhan kulit antara laki-laki dan bukan mahram, memang wudhunya batal. Itu dasar yang pertama. Lalu dalam kitab Kashifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini seorang ulama dari Nusantara, tapi menjadi guru besar di Mekah. Dikatakan, وَيَنْتَقِدُ وُضُوءُ كُلِّ مِنْهُمَا مِنْ لِذَّةٍ أَوْلَى عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ كَرِهًا بِعُضْوٍ سَلِيمٍ أَوْ شَلٍّ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ هَرِمًا أَوْ مَمْسُوحًا walau kana ahaduhuma mayyitan lakin la yantaqidu wudu'ul mayyit. Artinya, dan membatalkan wudhu itu tiap-tiap dari keduanya disertai dengan syahwat. Maksudnya keduanya bersentuhan dengan disertai syahwat atau tidak, sengaja atau lupa, tetap batal. Baik yang menyentuh itu anggota tubuh yang sehat dengan ataupun anggota tubuh yang sakit. Atau baik laki-laki yang sudah tua ataupun keberadaan laki-laki itu sudah tidak ada, maksudnya dikebiri gitu. Sekalipun salah satu dari keduanya itu yang menyentuh sudah meninggal. Nah, jadi begitu dia. Nah, lakin la yantaqidu wudu'ul mayyit. Akan tetapi tidak membatalkan wudhunya si mayit. Nah, ini kitab para ulama. Tidak batal wudhunya. Dan tidak hanya dalam kitab Kashifatus Saja. Ada lagi dalam kitab Fathul Mu'in. Dikatakan warabi'uha talaki basyaratai dzakarin wa untha walau kana bila syahwatin wa in kana ahaduhuma makruhan aw mayyitan lakin la yantaqidu wudu'ul mayyit. Dan yang keempat, membatalkan wudhu adalah pertemuan dua kulit laki-laki dan perempuan meskipun tidak disertai dengan syahwat, bila syahwatin. Wa in kana ahaduha makruhan aw mayitan, dan meskipun salah satu dari keduanya itu dipaksa atau sudah meninggal. Lakin akan tetapi la yantaqidu wudu'ul mayyit, akan tetapi wudhunya si mayit disentuh sama yang bukan mahramnya tidak batal. Bahkan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, hasyiah dari Fathul Mu'in, ada tambahan anna naqda khassun bil hayyil lamisi, itu bahwasannya yang membatalkan wudhu itu dari sentuhan, yaitu orang yang hidup. Jadi gitu. Apa alasannya? Tentu memiliki alasan. Alasan yang pertama, bagaimana orang yang sudah meninggal dibebani dengan hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi itu singkatnya beban hukum dari Allah, kena kewajiban, kena
keharaman, kena sunnah, makruh, sah dan batal gitu. Orang yang meninggal tidak kena itu. Apa saja syarat dari hukum taklifi itu? Itu ada 4. Yang pertama, mereka sudah balik. Yang kedua, seseorang itu berakal sehat dan tidak gila. Yang ketiga, selamat panca indera. Maksudnya tidak buta dan tidak tulis secara bersamaan. Ya, bagaimana ya mau mengajarkan seseorang agama sementara mereka itu buta dan tuli. Mau diajarkan bagaimana tata cara sholat, dia nggak nampak. Mau kita kasih tahu angkat tangannya ya, ucapkan takbir, dia tuli. Jadi dia itu tidak kena hukum taklifi. Nah, yang keempat, sampai dakwah Nabi Muhammad kepada dirinya. Maksudnya tahu dia tentang Islam. Dan ini berlaku kepada orang Islam maupun non-Muslim. Berlaku semua. Makanya orang non-Muslim, apabila hukum taklifi yang 4 ini berada pada dirinya, dia tetap dikenakan beban kewajiban taklifi. Yaitu apa? Tetap dia diwajibkan perkara yang wajib, tetap dia diharamkan perkara yang haram. Apa saja perkara-perkara yang wajib? Seperti sholat. Maka orang non-muslim pun tetap diwajibkan sholat. Hanya saja apabila dia sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Dia tidak ada memiliki syarat wajib seperti muslim. Tapi dari sisi hukum taklifi, dia tetap dikenakan kewajiban sholat. Makanya itu orang non-muslim nanti di akhirat kena 2 dosa. Pertama, dosa karena kekafirannya. Kedua, dosa karena dia tidak mengerjakan kewajibannya. Seandainya dia pun mengerjakan kewajibannya, maka tidak sah juga kewajiban yang dia kerjakan itu. Jadi begitu logikanya. Nah, tentu syarat taklifi yang 4 ini ada pada seseorang yang hidup, bukan kepada seseorang yang mati. Bagaimana seseorang yang mati dikenakan hukum taklifi? Nanti dia protes pula sama Tuhan, kan lucu ada seorang hamba protes sama Tuhan. Dia sudah mati, masa dikenakan lagi batal wudhu gitu. Kalau seandainya dia dikenakan juga beban taklifi seperti batal wudhunya disentuh yang bukan mahramnya, tentu dia juga terkena hukum taklifi yang lainnya seperti sholat, maka dia juga wajib sholat kalau begitu. Jadi kan nggak logika seperti itu ya. Makanya tidak batal wudhunya orang yang disentuh sama orang yang bukan mahram, tapi yang disentuh itu mayit itu nggak batal wudhu si mayitnya. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, tidak mengapa bagi seseorang yang melakukan ziarah atau salam perpisahan ketika ada yang meninggal keluarganya sebelum disolatkan ataupun dikuburkan, disentuh sama yang bukan mahramnya, wudhu si mayitnya tidak membatalkan. Jadi gitu, wudhu si mayit tidak batal. Yang batal itu wudhu orang yang menyentuhnya apabila bukan mahramnya, kalau dia punya wudhu. Jadi begitu saja pembahasan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.